Shalom para GK yang dikasih oleh Tuhan. Di bulan Mei kita akan belajar subtema dengan judul Memberi yang terbaik kepada komunitas. Kita perlu memahami tugas-tugas gereja agar sebagai gereja lembaga maupun sebagai gereja secara pribadi orang percaya, kita bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan seimbang, tidak berat sebelah ataupun ekstrim. Setidaknya tugas-tugas gereja itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, koinonia atau persekutuan. Gereja dipanggil untuk membangun persekutuan yang erat antar sesama umat percaya, dan tentu dengan Allah juga. Ini mencerminkan kasih dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Tugas yang kedua adalah kerikma, kadang atau sering juga disebut marturia. Gereja memiliki tugas untuk memberitakan atau mewartakan kabar baik atau Injil kepada dunia melalui gaya hidup ataupun pewartaan Injil secara lisan langsung. Tugas yang ketiga adalah diakonia, pelayanan sosial. Gereja dipanggil untuk melayani terutama kepada mereka yang membutuhkan. Seperti orang miskin, sakit, dan tertindas sebagai wujud kasih. Tugas yang keempat, liturgika atau liturgia, yaitu ibadah. Gereja bertugas untuk melaksanakan atau menyelenggarakan ibadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalamnya ada doa, pujian, sakramen, dan juga urutan-urutan ibadah atau liturginya. Tugas yang kelima, didaskalia atau pengajaran. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik umat dalam ajaran iman Kristen yang benar agar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan April kita sudah belajar tugas gereja, kerikma, atau sering disebut marturia. Bulan Mei kita akan mempelajari tugas gereja yang lain. Gereja sebagai lembaga maupun gereja sebagai pribadi kita orang percaya, yaitu tugas koinonia, persekutuan, yaitu panggilan gereja untuk membangun persekutuan yang erat antar sesama umat percaya dan tentu dengan Allah. Ini mencerminkan kasih dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Juga diakonia, ini tugas yang harus kita lakukan juga, yaitu pelayanan sosial. Gereja dipanggil untuk melayani terutama kepada mereka yang membutuhkan seperti orang miskin, sakit, dan tertindas sebagai wujud kasih Kristus. Nah, kita perlu belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan memberi yang terbaik kepada komunitas di bulan Mei, khususnya komunitas orang percaya di kelompok sel atau komunitas yang lebih besar, yaitu di gereja. Supaya atau agar jangan ternyata Bapak Ibu, kita bisa memenangkan jiwa, membawanya ke kelompok sel atau membawanya ke gereja. Tetapi selanjutnya setelah jiwa baru itu aktif di kelompok sel, ya, aktif di gereja, ternyata kita sendiri yang melukainya. Kita sendiri yang mengecewakannya atau kita sendiri yang menjadi batu sandungan baginya. Mengapa bisa terjadi demikian? Salah satunya adalah penyebabnya karena tugas koinonia, persekutuan, dan tugas diakonia, pelayanan kasih, tidak dimengerti dan terlebih tidak dihayati dengan benar. Banyak hambatan yang ditemui menjadi gereja yang bisa menjadi kesaksian bagi dunia atau marturia. Seperti adanya perpecahan dalam gereja atau perpecahan antar gereja, perselisihan, sehingga kasih persaudaraan secara Kristiani dapat terganggu, ya, dan kesaksian kepada dunia menjadi buruk. Konflik dan perbedaan pendapat dapat menghalangi kerjasama dan mempengaruhi kesatuan gereja dalam memberikan kesaksian
Kristus di dunia ini. Alkitab memberi contoh. Selain melaksanakan kerikma atau marturia pewartaan Injil, gereja mula-mula yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, mereka juga melaksanakan koinonia dan diakonia dengan baik dan benar, Bapak Ibu Saudara, para GK. Serta melaksanakan secara seimbang tugas pemberitaan Injil, marturia atau kerikma. Nah, secara khusus, koinonia, gereja mula-mula sangat memperhatikan hal ini. Sebab koinonia yang dipraktekkan dengan baik dan disertai dengan diakonia akan menciptakan hubungan yang erat antar gereja, antar anggota gereja, membantu komunitas Kristen membangun kesatuan dalam tubuh Kristus yang pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, para GK, kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Kelompok sel kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Gereja juga. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 dan 2 di sana ditulis. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Lalu para rasul bilang begini, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, melayani tugas gereja yang lain yaitu diakonia, termasuk di dalamnya koinonia. Mari Bapak Ibu sekalian diskusikan dengan anggota komsel Anda. Ayat dalam Galatia pasal 6, ayat 1 dan 2, ayat 9 dan 10. Saya tidak bacakan supaya tidak terlalu panjang video ini ya. Nah, setelah Anda baca ayat Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2, 9 dan 10, dengan subtema di bulan Mei memberi yang terbaik kepada komunitas, maka ayat dalam Galatia ini memunculkan pertanyaan diskusi untuk mendalami Alkitab. Pertanyaan pertama, menurut saudara apakah Allah lebih tertarik Anda melakukan kerikma atau marturia lebih dulu? Atau Allah lebih tertarik dengan koinonia dan diakonia lebih dulu Anda lakukan sebagai bagian dari komunitas orang percaya? Untuk memberikan arahan kepada anggota dan bisa berdiskusi, maka Anda harus perhatikan ayat-ayat di dalam Galatia tadi, khususnya ayat 10 ya. Oke, pertanyaan kedua, kalau kita bicara keseimbangan antara tugas gereja kerikma dan tugas gereja koinonia dan diakonia, apakah saudara sudah melakukan dengan seimbang? Ceritakan pengalaman saudara. Andai kata tidak punya pengalaman, tanyakan kenapa, gitu ya. Tapi kalau ada yang punya pengalaman, suruh cerita. Lalu yang ketiga, kebenaran apa yang Anda dapat dari diskusi di atas? Ya, bukan dari ayat. Biasanya kan saya minta kebenaran apa yang Anda dapat dari ayat, tapi ini dari diskusi, perbincangan. Biarlah setiap anggota mendapatkan kebenaran apa dari diskusi yang Anda lakukan. Tentu berdasarkan Galatia tadi ya. Pertanyaan yang keempat, teguran apa yang Anda dapat berkaitan dengan memberi yang terbaik kepada komunitas? Dan kelima, perbaikan apa yang Anda lakukan, yang akan Anda lakukan berkenaan dengan memberi yang terbaik kepada komunitas. Nah, kepada para GK yang anggotanya usia 14-12 tahun ke bawah atau yang belum bisa diajak berdiskusi dengan materi yang di atas, maka sampaikan bahwa sebagai umat Tuhan yang ada di gereja maupun di kelompok sel, kita wajib saling menolong dan selalu berusaha untuk hidup rukun, saling mengasihi dengan sesama saudara seiman, baik di kelompok sel maupun di gereja. Bacakan Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2 dan ayat 9 dan 10. Saya tidak bacakan supaya tidak terlalu kepanjangan. Nah, muncul pertanyaan untuk anggota komsel saudara yang berada di bawah usia 14-12 tahun. Pertanyaan pertama,
Kalau kamu mempunyai kesempatan untuk menolong saudara seiman di gereja ataupun di kelompok sel, apa yang ingin kamu lakukan buat saudara seimanmu itu? Tentu Anda bisa menyederhanakan kalimatnya ya. Para GK usia 14-12 tahun ke bawah ya. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalamanmu menolong saudara seiman di kelompok sel dan atau di gereja kita. Nah, ini materi yang singkat yang saya sampaikan kepada Anda lewat rekaman video ini. Kiranya Anda bisa mendengar berulang-ulang dan meneliti lebih dalam, bahkan bisa menjabarkan lebih luas. Anda pasti bisa. Mari kita pelajari firman Tuhan dengan cermat, supaya bulan Mei kita boleh mendapat pengajaran yang mantap, membuat kita semua bertumbuh. Oke? Tuhan Yesus memberkati.